Hai teman-teman, kita jumpa lagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana rahasia mendatangkan traffic di sosial media. Seperti kita ketahui bahwa formula make money atau mendapatkan profit di online, di bisnis online adalah traffic kali conversion, itu adalah uang atau money. Jadi kita harus mendatangkan traffic sebanyak mungkin dan mengkonversinya menjadi penjualan, barulah kita akan mendapatkan keuntungan atau profit dari situ. Itulah kunci utama dalam berbisnis di internet. Nah, sekarang kita akan pelajari apa itu traffic. Sebetulnya pengertian traffic ini hampir sama dengan di dunia bisnis offline. Ya, seperti misalnya teman-teman sekalian ada yang buka toko di mall misalnya. Nah, pasti carinya mall yang rame, bukan? Kita nggak mungkin cari mall yang sepi. Jadi mall yang rame, yang banyak pengunjungnya. Nah, itulah. Sama saja seperti dunia online. Bagaimana kita mendatangkan pengunjung ke mall tersebut? Ya, dunia online juga begitu. Bagaimana mendatangkan calon-calon customer yang begitu banyak di dunia maya untuk masuk ke fanpage kita atau ke website kita. Disitulah kuncinya kita mendatangkan traffic. Jadi hampir sama. Jadi kali ini saya akan fokus membahas tentang traffic saja, ya, tidak conversion. Nanti conversion mungkin next time kita akan bahas lebih lanjut. Nah, teman-teman sekalian, traffic ini ada dua jenis sebetulnya. Yang pertama adalah traffic yang gratis atau free traffic, dan traffic yang berbayar atau paid traffic. Traffic yang gratis misalnya itu sosial media, itu gratis. Kemudian blog, iklan baris, forum atau grup-grup misalnya ya, grup Facebook dan sebagainya. Itu semua adalah gratis. Kemudian ada juga traffic yang berbayar. Artinya kita bisa mendatangkan traffic kalau kita berbayar atau beriklan. Misalnya di Google AdWords, di Facebook Ads, di YouTube Ads, ya, di Twitter Ads, Instagram Ads dan sebagainya. Ini semua berbayar. Nah, tentu saja yang berbayar pasti akan lebih cepat untuk mendatangkan traffic dibanding yang gratis. Yang gratis bisa memang, cuma agak lambat atau mungkin jauh lebih lambat dibandingkan kalau kita berbayar. Jadi saya sarankan kalau teman-teman ingin berbisnis di online, itu gunakanlah yang paid traffic, jadi yang berbayar. Nah, saya teruskan. Apa mindset yang harus kita punyai untuk mendatangkan traffic? Ya, yang pertama adalah Anda bisa mempelajari semua strategi traffic, tapi tidak akan berbeda jika Anda tidak sungguh-sungguh melakukannya. Jadi tadi kan udah banyak ya strategi traffic, baik yang berbayar maupun yang gratis. Yang berbayar pun banyak macam, ada lewat Google, ya, ada lewat Instagram dan sebagainya, dan juga lewat Facebook Ads. Anda ingin semuanya pelajari, ya boleh-boleh aja sih. Cuma saran saya, Anda lebih baik fokus. Misalnya Anda ingin menguasai Facebook Ads, ya sudah fokus di situ dulu. Sampai Anda betul-betul menguasai dan mendapatkan hasil dari situ, baru Anda belajar ke yang lain lagi misalnya. Kan itu udah cukup sekali. Karena seperti teman-teman ketahui, traffic dari Facebook aja sudah di dunia ada 2 miliar user. Nah, itu bukan main. Ya, saya rasa nggak ada mall yang bisa menampung sebanyak itu. Di Indonesia 100 juta lebih. Ya, kita ngomong nggak usah semuanya lah, mungkin hanya 10% aja, atau 1% saja, itu 1 juta. Ya, kunjungan orang ke mall belum tentu 1 juta orang akan masuk ke mall. Ya, jadi inilah teman-teman sekalian betapa dahsyatnya dunia sosial media. Karena disitulah tempat yang ramai untuk mendatangkan pengunjung atau traffic. Dan saat ini yang paling ramai sosial media adalah di Facebook. Nah, itu memang nggak bisa kita pungkiri. Nah, kemudian mindset yang kedua teman sekalian, dalam mendatangkan traffic itu membutuhkan komitmen dan waktu. Ya, jika mau cepat, kita digunakan traffic yang berbayar.
Jadi kita harus komitmen ya, dan menyediakan waktu kita untuk mengelola traffic yang kita punyai di website kita ya, atau di Facebook fanpage kita ya. Kemudian yang ketiga adalah kesuksesan dalam mendatangkan traffic itu ditentukan oleh 80% dari konten Anda. Nah, ini seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, konten itu sangat memegang peranan penting. Jadi fanpage kita itu harus diisi dengan konten-konten yang mempunyai value, yang bermanfaat bagi para audiens kita, ya, follower kita. Barulah traffic itu akan datang dengan sendirinya. Jadi disinilah perbedaannya ya. Nah mungkin di dunia offline juga sama. Ya, pemilik mall juga harus aktif. Ya, misalnya mendatangkan pertunjukan musik, ya, ada show-show apa segala macam, sehingga konsumen yang ingin melihat akan datang dulu ke mall, walaupun mungkin tujuan utamanya bukan buat belanja. Ya, tapi kan sudah mendatangkan traffic yang cukup banyak. Tinggal selanjutnya adalah bagaimana mengkonversi ya dari pengunjung mall itu masuk ke toko kita. Baik, kemudian yang penting lagi dalam mendatangkan traffic adalah tentukan format konten promosi Anda. Ya, ini sangat penting teman-teman sekalian. Ya, konten magnet traffic. Jadi konten yang bisa menjadi magnet ya buat traffic. Jadi dengan ada konten itu, waduh, traffic sangat meningkat ya, dan orang antusias untuk melihatnya, ada apa ini ya. Videonya menarik misalnya, postingan gambarnya juga menarik, quote-quote yang menarik, pasti orang akan suka ya. Nah, salah satu faktor yang dapat membantu Anda mendatangkan traffic adalah dengan melakukan setting pada format konten Anda. Nah ini ya, harus setting dengan baik. Ya, apakah Anda akan menggunakan video, ataukah gambar, atau artikel, dan sebagainya. Ini harus disetting dengan baik. Kemudian dengan membuat konten secara konsisten, yang bisa lebih mudah membuat pengunjung datang ke website Anda. Jadi harus konsisten. Kalau Anda misalnya setiap hari posting, ya harus setiap hari posting. Ya, misalnya Anda posting gambar atau berupa quote-quote yang menarik 2 kali sehari dan video 1 kali, itu harus dilakukan terus, sehingga nanti audiens Anda akan menunggu ya. Jadi orang-orang yang suka dengan konten-konten Anda itu akan setia menunggu, dia menanti ada apa lagi nih ya, apalagi orang yang memang serius ingin belajar. Nah disinilah teman sekalian seninya kita membuat konten untuk mendatangkan traffic. Kemudian dengan membuat konten secara konsisten juga akan membuat pengunjung lebih suka, jadi ya lebih dikenal, kayak kita lebih kenal sama kita dan percaya sama kita. Oh bener ya, ternyata apa yang dikatakan tuh bener, tips-tipsnya bagus ya, misalnya apa yang di-sharingkan juga bagus dan bisa dipraktekkan. Nah, ini membuat engagement ya, membuat audiens kita suka, kenal, dan akhirnya percaya ya. Ini luar biasa sekali. Nah, inilah salah satu contoh format artikel misalnya. Membuat format artikel, cara membuat audience interest pada interest Facebook ad misalnya. Ya, itu sangat menarik. Jadi Anda harus membuat konten-konten yang sifatnya tadi tips lah, edukasi dan sebagainya, atau informasi yang bernilai sehingga orang itu suka. Ya. Kemudian berupa audio juga bisa. Jadi misalnya show from social media excimer ya. Jadi dari media excimer itu bisa ya kita membuat seperti podcast ya, social media marketing podcast. Itu yang muncul audionya saja misalnya. Jadi suara Anda aja. Ya, itu bisa juga. Itu cukup menarik kayak. Jadi yang penting kan apa yang dikatakannya. Jadi betul-betul orang akan mendengarkan, akan menyimak dengan baik. Ya, seperti orang mendengarkan radio misalnya ya. Kemudian yang paling menarik tentunya kalau Anda bisa membuat konten berupa video, ya, video show, ya seperti contohnya itu 20 things to say and not to say when tragedy strikes misalnya. Itu kan orang ingin tahu, ya. Dan mungkin dengan pembuatan yang bagus, ada diberikan teks dan sebagainya, sehingga orang antusias untuk melihatnya. Nah, kemudian yang paling penting lagi teman-teman sekalian adalah Anda harus menentukan platform sosial media apa yang akan Anda gunakan. Apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, Periscope, LinkedIn, dan sebagainya. Anda harus betul fokus. Nah, tapi saran saya
Anda nggak perlu semuanya gunakan. Anda pilih salah satu atau salah dua. Ya, itu udah cukup. Karena Anda tahu sendiri tadi, pengunjung Facebook aja sudah ada 2 miliar di seluruh dunia. Di Indonesia ada 100 juta. Anda 1%-nya saja yang bisa Anda guide untuk masuk ke traffic Anda, itu bukan main, udah luar biasa sekali. Ya itu kan menghasilkan profit yang sangat besar buat kita kalau kita bisa menjual produk dengan baik, ya, atau jasa dengan baik. Nah, tips sederhananya adalah Anda tidak harus menggunakan semua sosial media platform tadi yang saya sebutkan. Cukup pilih salah satu atau salah dua tadi ya, dan fokuslah di sana sampai Anda benar-benar siap untuk menggunakan platform yang lain. Nah ini ya, seperti saya juga, saya fokus sekarang di Facebook. Ya, terus saya akan bangun engagement di Facebook, ya, dalam waktu singkat follower saya udah naik, ya. Saya mungkin baru aktif di Facebook baru hampir 1,5 bulan, sudah 500 follower, dan akan terus bertambah. Saya yakin dalam 3 bulan bisa 1000 dan seterusnya. Itu saya belum melakukan promosi, apalagi nanti kalau diiklankan, wah itu akan dahsyat sekali. Jadi itu adalah teman-teman sekalian contoh nyata kalau kita mau konsisten dan fokus, ya, kuncinya itu di dunia internet. Kemudian tip promosi lewat sosial media, ini juga penting untuk teman-teman ketahui. Jangan sampai teman-teman sudah capek-capek bikin fanpage, ya, tapi tahu-tahu nanti fanpage Anda di-ban, ya, atau dilarang oleh Facebook. Wah ini bahaya. Anda harus mulai dari awal lagi. Jadi yang pertama adalah jangan lakukan posting promosi di sosial media. Jadi jangan terang-terangan Anda, apalagi di Facebook profile misalnya, Anda jualan barang atau menawarkan sesuatu secara sering terus-menerus. Wah ini bahaya. Anda suatu saat pasti akan di-ban oleh Facebook. Kemudian semakin banyak orang yang terlibat dalam postingan Anda, itu semakin besar potensi orang yang akan membeli dari Anda. Ya ini jelas ya, sama saja seperti tadi mall yang rame. Ya tentu kalau mall yang rame, pengunjungnya banyak, maka potensi Anda untuk bisa menjual produk Anda akan makin besar. Tapi kalau mallnya sepi, ya boro-boro ada yang datang ke toko Anda, ya ke mallnya aja orang jarang, males karena sepi. Nah ini produk kita akan nggak laku jadinya. Ya ini sangat bahaya. Jadi kita pilih yang betul-betul tempatnya ramai. Kemudian selalu berikan nilai, ya, yang bermanfaat, ya, secara gratis, untuk membuat mereka semakin kenal, suka dan percaya dengan Anda. Ya, jadi apa yang kita lakukan tadi dengan sharing-sharing quote, ya, gambar, video, ya, artikel, tips, itu semua kan free. Seperti apa yang saya lakukan selama ini, Anda tidak perlu membayar. Jadi Anda gratis, ya, Anda juga bisa meningkatkan pengetahuannya, apa yang mungkin belum tahu, Anda jadi tahu, yang Anda mungkin sudah tahu, jadi semakin tahu. Buat saya pribadi juga, saya semakin giat belajar, ya. Saya juga akan menambah ilmu dan praktek, ya, karena saya juga praktisi di bisnis online, jadi saya juga mempraktekkan apa yang saya katakan sehingga betul-betul inline nantinya, ya. Kemudian yang lain adalah Anda harus fokus, ya, dalam sosial media, ya. Fokus kita adalah membangun list building, ya, dan membangun komunitas, ya, tadi, ya, kita harus audiens yang udah kita kumpulkan, kita harus bangun sebagai list building kita. Ya, dan kemudian kita bangun sebagai komunitas, ya, follower kita, ya, seperti kami di praktisi bisnis online ini punya komunitas yang memang betul-betul solid, ya, betul-betul bisa berinteraksi, ya, saling menguatkan, saling tukar pikiran, untuk sharing, untuk untuk kerjasama dengan baik, ya, networking, ya, ini penting sekali kita punya komunitas, ya. Kemudian gunakan cara langsung, direct, atau tidak langsung, indirect, dalam membuat call to action pada postingan Anda. Jadi di postingan kita juga sesekali bisa aja kita akan lakukan call to action. Misalnya apakah orang diminta untuk nge-like atau share dan sebagainya, ya. Atau untuk misalnya Anda menawarkan sesuatu tapi nanti jualnya lewat media yang lain, jangan di sosial media, apalagi di Facebook misalnya. Nah, direct post dan indirect post, bedanya apa? Untuk direct post itu artinya Anda langsung membuat posting yang mengarahkan mereka ke opt-in page Anda. Ya, opt-in page bagi yang belum tahu, ya, teman-teman sekalian, itu adalah semacam formulir buku tamu, ya. Kalau Anda misalnya mengunjungi suatu website, Anda pasti
Anda mungkin diminta untuk mengisi nama, ya, email, itu namanya opt-in. Nah, itu selanjutnya akan digunakan sebagai database untuk pemilik website tersebut, ya. Ya, itu gunanya itu, ya, supaya mereka langsung bisa mendapatkan insentif atau bonus. Biasanya kalau sudah Anda mengisi nama dan email, mereka akan mengirimkan bonus, ya. Seperti Anda bisa datang ke website saya misalnya, ya, bit.ly Sispo Andrianto misalnya, Andrianto. Itu Anda nanti akan mendapatkan bonus dari saya berupa video, 2 bonus eksklusif video, ya, bila Anda nanti mengisi nama dan email misalnya. Nah, itu gunanya opt-in. Ya, mungkin nanti next time saya akan bahas bagaimana cara membuat opt-in, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua adalah indirect post. Itu artinya Anda membuat posting dalam bentuk cerita atau tips, ya, sebelum melakukan promosi opt-in page tadi. Ya, kemudian terkadang cara ini tidak mempromosikan opt-in page kita, ya, tetapi mengarahkan mereka ke blog kita dulu, ya. Dan secara nggak langsung nanti sudah ada opt-in page-nya di situ, ya. Jadi nggak langsung arahkan ke website atau ke blog kita, nanti di situ baru mereka disuruh ngisi tadi formulir selamat datangnya, ya, atau istilahnya opt-in. Nah, ini contohnya teman sekalian. Contoh direct post, ya. Di situ terlihat, ya, bisa kelihatan di sini bahwa yang kiri ini, ya, ini dua-duanya sama, menawarkan langsung how to create your first, ya, 5-figure webinar dalam 30 hari, ya. Yang satu juga sama, ya, Michael Hyatt ini juga sama, menawarkan webinar juga misalnya. Itu direct, ya. Kemudian ada yang indirect, ini contohnya. Ya, misalnya 3 strategies for rapid list building. Nah, ini kan semacam edukasi, ya. Jadi semacam tips gitu. Kemudian integrasi profile dan web fanpage misalnya yang sebelah kanan ini. Ini juga bagus sekali. Jadi ini edukasi sifatnya. Cara menambahkan link fanpage di Facebook profile misalnya. Itu udah pernah juga saya ajarkan waktu itu, ya, bagaimana membuat fanpage. Nah, seperti itu. Itu contoh-contoh yang indirect post. Jadi nggak langsung, ya, kita nggak strike ke tujuan kita apa, tapi memberikan post-post yang menarik, yang bernilai, ya, bagi audiens kita. Nah, kemudian ini yang juga pernah saya bahas waktu itu, ya, sebelumnya saya singgung singkat saja. 5 kesalahan fatal sosial media. Yang pertama, melakukan model marketing seperti zaman dulu, ya, push marketing, ya, yang di otaknya hanya jualan aja gitu loh, kasih diskon. Ya, mereka nggak bangun kolam sendiri, nggak bangun audiens sendiri. Kalau kita membangun kepakaran, ya, kita nanti dianggap sebagai pakar di situ, itu udah nggak bicara harga lagi. Jadi harga itu nomor sekian, karena mereka udah kenal, udah suka, udah percaya sama kita. Jadi harganya mungkin lebih tinggi dikit nggak ada masalah, karena kita tahu, ya, kita yang paling tahu, dan kita bisa menyarankan sesuatu yang bernilai gitu loh, ya. Kemudian spamming atau jualan tanpa membangun hubungan terlebih dahulu, ya. Jadi tahu-tahu Anda kesel nggak misalnya di Facebook Anda tiba-tiba orang nawarin barang, nawarin sesuatu, ya, padahal belum kenal misalnya. Ya, ini perlu dibangun dulu kedekatan, ya, hubungan dulu, ya, engage dulu, baru berjualan. Kemudian tidak menjadi pendengar yang baik. Ya, kadang-kadang pemilik fanpage itu hanya mementingkan dirinya sendiri, ya. Dia hanya sibuk posting terus tanpa melihat reaksi dari audiensnya. Nah, ini juga penting, ya. Jadi mendengar dalam tanda petik para audiensnya. Kemudian melakukan tindakan penipuan misalnya, atau memberikan informasi yang tidak benar. Nah, ini juga sangat disesalkan, ya. Apalagi sekarang marak berita-berita hoax, ya, informasi hoax di sosial media. Wah, ini betul-betul sangat memprihatinkan, ya. Jangan sampai kita lakukan, karena ini akan mengurangi kredibilitas kita di sosial media, ya, apalagi kalau sampai menipu, ya. Ya, kan banyak, ya, yang menipu sosial media. Ya, ini harus kita hindari. Kemudian tidak fokus dan konsisten dalam sharing informasi bermanfaat. Jadi misalnya hari ini sharing tentang pakaian, tentang baju, besok tentang sepatu, besok tentang bahan bangunan misalnya, besok lagi tentang edukasi. Wah, itu agak nggak nyambung, ya. Jadi harus konsisten,
kita mau membangun kepakaran di bidang apa. Kalau Anda misalnya adalah sebagai agent properti, Anda harus membangun kepakaran di bidang properti. Kalau Anda agent asuransi, misalnya Anda harus membangun kepakaran di bidang asuransi. Ya, kalau Anda seorang pendidik atau di bidang edukasi, ya Anda harus membangun kepakaran di bidang edukasi misalnya. Jadi harus fokus, teman-teman sekalian. Itulah 5 kesalahan fatal yang sering dilakukan di sosial media. Nah, sekarang yang terakhir mungkin adalah call to action. Jadi persiapkan konten Anda setiap hari dan lakukan posting secara regular. Ya, seperti saya katakan, apakah mau 1 kali, 2 kali, atau 3 kali dalam sehari, itu terserah Anda, tergantung waktu yang Anda punyai. Ya, tapi harus fokus ya pada sharing dan berikan manfaat pada mereka. Ya, fokus Anda tadi. Ya, kalau Anda bidangnya ini ya ini gitu, jangan gonta-ganti terus. Ya, itu di fanpage. Kalau di profile mungkin Anda lebih bebas, tapi kalau di fanpage Anda harus fokus kepada apa yang akan Anda bangun. Jadi kepakaran apa yang akan Anda bangun, personal branding apa yang Anda akan bangun di fanpage Anda itu. Ya, ini harus betul-betul diperhatikan teman-teman sekalian. Ya, jadi saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Ya, kalau bermanfaat, teman-teman silakan like dan follow Facebook saya ya, alamatnya ini Facebook Andrianto Wijaya 2202. Ya, silakan teman-teman like dan share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkannya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.